Sebelumnya, big thanks buat @ray xxx125 yang udah request konten ini ya, lo keren! Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau seandainya 35 prajurit Kopassus disuruh ngabisin seluruh pasukan VOC yang dulu pernah menjajah bangsa kita? Bakalan gokil banget pasti ya. Tapi, di video ini, kita nggak cuma ngomongin senjata atau jumlah pasukan doang. Kita bakal bedah skenario super edan ini dari berbagai sisi. Mulai dari teknologi yang beda jauh, taktik perang yang nggak sama, sampai mentalitas tiap pasukannya. Penasaran kan, siapa yang bakal jadi pemenangnya? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari skenario yang paling nekat. Pertempuran langsung di medan terbuka. Bayangin aja, cuma 35 Kopassus harus hadapan langsung sama ribuan tentara VOC yang berbaris rapi. Ini sih ibarat mimpi buruk buat pasukan modern manapun, disuruh ngelawan gelombang manusia dengan senjata seadanya. Tentara VOC dengan musket-musket mereka bakal berbaris rapi dalam formasi volley fire. Mereka nembak bergantian biar tembakannya terus-terusan. Itu sih cara perang mereka di zamannya, ngandelin banyak orang dan tembakan bergelombang. Tapi disinilah teknologi canggih Kopassus berbicara. Kopassus nggak bakal bodoh-bodoh langsung nyerbu ke depan. Dari jarak yang jauh banget, mungkin dari tempat tersembunyi yang nggak bakal ketahuan, sniper-sniper Kopassus bakal jadi mimpi buruk yang bikin VOC ketar-ketir. Pakai senapan kayak SPR-2 buatan Pindad, mereka bisa mengincar dan ngejatuhin target dari jarak 2 km loh, bahkan bisa nembus baja. Coba deh bayangin, komandan-komandan VOC, perwira-perwira penting, atau penembak meriam utama mereka bakal jadi sasaran empuk yang langsung tumbang tanpa tahu siapa yang nembak. Bisa kebayang kan gimana kacaunya di barisan VOC. Tanpa tahu dari mana peluru datang, ngelihat teman atau atasan mereka tiba-tiba tumbang, moral mereka pasti langsung anjlok. Disiplin volley fire yang jadi kebanggaan VOC bakal bubar jalan. Lagian, prajurit VOC itu banyak yang direkrut dari orang-orang susah, kualitasnya juga nggak rata. Plus, banyak yang sakit-sakitan kena penyakit tropis. Udah gitu, diserang sama musuh tak terlihat, pasti paniknya nggak ketulungan. Sementara itu, kendaraan taktis M Arab Kopassus kayak Komodo atau Bushmaster bakal bergerak super cepat dan terlindungi banget. Mereka bisa dengan gesit ngedekatin formasi VOC dari samping atau belakang, terus nembakin prajurit VOC pakai senapan serbu modern yang daya tembaknya jauh lebih ngeri daripada musket VOC yang cuma sekali tembak itu. Kalaupun sampai terjadi baku tembak jarak dekat, prajurit Kopassus itu udah dilindungin helm balistik level 3A dan rompi anti peluru level 4. Peluru musket VOC yang lambat dan nggak begitu bertenaga itu kemungkinan besar nggak akan mampu nembus perlindungan Kopassus. Sebaliknya, peluru dari senapan serbu Kopassus bakal dengan mudah nembus zirah lingan VOC. Jadi, Kopassus kayak jalan-jalan aja di tengah tembakan musket. Meskipun kalah jumlah ribuan banding puluhan, Kopassus bakal nguasain medan terbuka ini dengan teknologi dan taktik yang jauh banget lebih unggul. Nah, sekarang kita pindah ke skenario yang paling Kopassus banget, yaitu pertempuran tidak langsung di medan tertutup. Ini dia wilayah kekuasaan sejati bagi Kopassus, tempat di mana mereka bisa bergerak, tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Mereka nggak bakal ngajak VOC adu jotos langsung, ribuan lawan puluhan, tapi bakal nyerang dari dalam. Misi mereka adalah melumpuhkan VOC secara total, mulai dari jantung kekuasaan mereka. Ini adalah operasi yang sangat rahasia dan butuh presisi tinggi. Kopassus itu ahlinya infiltrasi dan pengintaian senyap. Mereka bisa masuk ke area VOC tanpa ketahuan sama sekali, bahkan dengan terjun payung dari ketinggian luar biasa menggunakan teknik halo di tengah malam. Buat yang belum tahu, halo adalah kependekan dari High Altitude Low Opening. Bayangin deh, di malam hari mereka bakal jadi hantu buat VOC yang pengintainya cuma ngandelin obor dan penjaga tradisional. Tim Sandi Yuda Kopassus bakal ngumpulin informasi intelijen super lengkap. Mereka bakal tahu di mana gudang senjata VOC, jalur suplai makanan, markas penting, bahkan jadwal tidur para petinggi. Kemampuan mereka buat memahami budaya dan bahasa lokal juga bikin mereka bisa nyusup ke masyarakat, nyari info tanpa dicurigai sama sekali. Setelah semua info terkumpul, mulailah fase sabotase dan penghabisan. Gudang senjata VOC bakal tiba-tiba meledak tanpa sebab yang jelas. Jalur suplai rempah-rempah yang harganya mahal banget bakal terputus. Kapal-kapal East Indiaman yang gagah perkasa bakal tenggelam misterius di pelabuhan. Panglima-panglima VOC bakal menghilang atau tewas mendadak di kamar tidurnya tanpa jejak. Moral pasukan VOC bakal langsung runtuh, bukan karena kalah perang, tapi karena ketakutan dan kebingungan total. Mereka bakal merasa ada kekuatan tak terlihat yang menghantui dan menghabisi mereka satu persatu. Tim 181 Goltor Kopassus yang geraknya sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam tapi menit, bakal melakukan operasi presisi tinggi buat mengeliminasi target-target kunci, kayak penjinakan bom atau nangkep perwira penting VOC buat diinterogasi. Ini bakal jadi mimpi buruk paling menyeramkan bagi VOC.
Pada akhirnya, duel maut ini bukan cuma sekedar perbandingan jumlah tentara. Ini adalah pertarungan antara evolusi militer. VOC itu kayak perwakilan kekuatan kolonial di abad 17-18 yang ngandelin jumlah dan teknologi yang paling dominan di zamannya, plus strategi penjajahan yang brutal. Tapi Kopassus itu representasi pasukan khusus modern abad 21. Mereka ngandelin pelatihan yang keras tapi efektif, doktrin kualitas dibanding kuantitas, kecanggihan teknologi, senjata api, pelindung, kendaraan taktis, dan taktik yang super presisi, berbasis intelijen, serta kemampuan buat beroperasi senyap dan gak ketahuan. Dalam kedua skenario, baik di medan terbuka maupun tertutup, keunggulan teknologi dan taktik Kopassus bakal jadi penentu mutlak. Mereka bakal bisa ngelumpuhin ancaman dari jarak aman, bikin logistik musuh lumpuh, dan ngancurin moral lawan tanpa Kopassus sendiri banyak yang kenapa-kenapa. Gimana menurutmu? Apakah udah cukup bayar dendam ke VOC? Kalau kamu punya skenario lain, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.